Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa di mana saja Anda berada, Salam. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara semua dalam kondisi baik dan sehat. Kita jumpa dalam ibadah online Nyamari Nasional ke-48 di minggu ketiga hari ini, Sabtu 15 Mei 2021, dalam bentuk sesi kesehatan. Pemaparan kesehatan akan disampaikan Dr. Edi Kristianto dengan tema COVID-19 versus stroke. Acara ibadah online Nyamari dipandu Pendeta Maria Novi. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, para pemirsa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Nyamari Nasional ke-48 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita akan bacakan firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, 6 sampai dengan yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Firman Tuhan berkata bahwa ada sebuah rahasia agar kita mengalami pemulihan, baik itu secara jasmani maupun secara rohani, yaitu hanya dengan berseru-seru kepada nama Tuhan. Dan kita juga harus meninggalkan segala pemberontakan kita, maka Tuhan akan melakukan mujizat untuk kita. Mari kita naikkan pujian bersama yang mengatakan mujizat masih ada bagiku. Kau yang telah berfirman
Baiklah Bapak Ibu pemirsa, kita akan masuk dalam sesi kesehatan. Waktu selanjutnya kami akan serahkan kepada Dr. Edi Kristianto dari Jakarta. Kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian melalui program ini. Pada saat ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya sangat penting, yaitu mengenai stroke. Saya akan tampilkan presentasi berikut ini. Bapak Ibu yang terkasih, topik kita saat ini yaitu mengenai stroke dan hubungannya dengan pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu, stroke ini memegang peranan yang sangat penting di Indonesia karena penyebab kematian terbesar di Indonesia adalah penyakit yang kita sebut dengan stroke, yaitu mencapai 21,1% dari jumlah kematian di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, faktor resiko stroke itu terjadi pada beberapa orang yang memiliki riwayat hipertensi atau darah tinggi, ya. Jadi faktor-faktor resiko yang ada di sini, Bapak Ibu, itu kalau Bapak Ibu mengalami ini harus diperhatikan dengan baik-baik dan harus segera dirubah atau diatasi dengan berobat ke dokter dan mengatur pola hidup. Jadi yang pertama, hipertensi adalah faktor penyebab resiko stroke yang terbesar. Kemudian diabetes atau kencing manis, obesitas, dislipidemia atau kolesterol atau trigliseridnya tinggi, fibrilasi atrium atau masalah di jantung debar-debar stenosis arteri karotis atau penyumbatan pembuluh darah di jantung. Kemudian hiperfibrinogenemia atau darahnya mudah mengental, mudah membeku. Kemudian penyakit jantung lainnya dan juga pasca stroke, artinya orang yang pernah kena stroke memiliki resiko lebih besar untuk terkena stroke yang kedua atau ketiga. Sickle cell anemia, ini kelainan sel darah, kemudian hiperhomosisteinemia atau masalah homosistein di dalam tubuhnya. Ya. Di samping itu juga ada masalah-masalah lain yang karena pola hidup terutama, yaitu kurang aktivitas fisik, penyalahgunaan obat, stres mental dan fisik, migrain, sering sakit kepala, merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, mencapai 40% alkohol, itu kurang baik, Pemakaian kontrasepsi hormonal. Ini bukan berarti menghentikan kontrasepsinya, namun kalau Bapak Ibu memiliki resiko-resiko yang lain, sebaiknya pemakaian kontrasepsi ini perlu dikonsulkan ke dokter Anda lebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, apa sih stroke? Stroke itu adalah satu penyakit yang mengenai ke pembuluh darah di otak, Dan menurut WHO, stroke itu adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit atau kelainan neurologik yang vokal dan global, artinya bisa di otak, bisa juga menyebar keluar dari otak, yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih, dan atau menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain masalah pembuluh darah atau vaskular tadi, Dan stroke ini bisa disebabkan karena dua hal di pembuluh darahnya. Yang pertama, stroke karena penyumbatan pembuluh darah otak. Yang kedua adalah stroke karena pecahnya pembuluh darah otak atau perdarahan di otak. Nah, stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah tadi. Akibatnya, sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan, sehingga mengalami kematian sel atau jaringan. Ini adalah terjadinya stroke. Nah, gejalanya apa? Di Indonesia, 80% masyarakat tidak mengetahui gejala penyakit stroke. Jadi dia sudah kena stroke nih, tapi dia nggak sadar bahwa dia itu kena stroke.
Nah, akibatnya masyarakat sering terlambat membawa penderita stroke berobat ke rumah sakit, ya. Nah, gejalanya apa? Yang pertama adalah gejala stroke karena penyumbatan, dikenal dengan singkatan segera ke rumah sakit atau segera ke RS gitu ya. Nah, apa ini singkatannya? Yaitu senyum tidak simetris. Jadi kalau senyum miring nih, gerakan tangan dan kaki menjadi lemah, ya biasanya sebelah ya. Dan bicara menjadi pelo atau sulit bicara, atau bicaranya nggak nyambung, ya, nggak nyambung, ditanya apa jawabnya apa, beda gitu ya. Dan kadang-kadang tidak mengerti kata-kata, ya, ini sudah merupakan gejala, ya. Gejala lainnya yaitu kebas, ya, atau baal-baal sesisi tubuh sebelah, ya, atau kesemutan, ya, sebelah tubuh, rabun atau gangguan penglihatan, sempoyongan atau vertigo atau pusing muter, ya, gerakan sulit dikoordinasi, ya, kemudian gangguan menelan. Jadi kalau menelan rasanya susah, ganjel terus, ya, gangguan daya ingat. Dan kalau menemukan gejala ini segera ke rumah sakit, ya Bapak Ibu, ya. Gejala segera ke RS terjadi pada satu sisi tubuh dan secara mendadak, ya. Oke. Nah, gejala stroke dengan perdarahan di otak adalah pertama penurunan kesadaran, ya, atau nyeri kepala hebat sampai ke kejang dan muntah tanpa didahului oleh mual yang terjadi secara mendadak. Nah, gejala segera ke rumah sakit dapat juga ditemukan pada penderita stroke perdarahan. Jadi gejala yang stroke penyumbatan ini juga bisa ditemukan pada stroke perdarahan ditambah gejala-gejala ini. Apabila terjadi gejala-gejala tersebut di atas, penderita harus segera dirawat ke rumah sakit. Jangan tunda-tunda, jangan nunggu anaknya pulang atau nunggu keputusan keluarga. Segera telepon rumah sakit supaya mendapatkan pertolongan ambulan dan perawatan segera. Jika penderita terlambat dibawa ke rumah sakit lebih dari 3–4,5 jam, ini batas waktunya nih ya, 3–4,5 jam, maka gejala-gejala stroke akan bertambah berat, ya, dan seringkali mengakibatkan kematian atau kelumpuhan yang tidak bisa diatasi lagi nantinya, begitu. Jadi pertolongan yang cepat perlu, ya. Nah, ini diagram periode emas penanganan stroke atau golden period, ya. Jadi jangan lewat nih dari golden periodnya. Pertama, ditemukan gejala diduga serangan stroke, langsung dibawa ke rumah sakit. Misalnya perjalanan 2 jam, ya, dari sejak serangan stroke, nelpon, ambulan datang, diangkut masuk ke mobil ambulan, kemudian ambulannya berangkat, kemudian tiba di rumah sakit dan segera mendapatkan obat stroke, ya, atau penanganan stroke, ya. Nah, batas waktu mulai terjadinya serangan stroke sampai mendapatkan pengobatan ini sangat-sangat penting. Jangan lebih dari 4,5 jam, ya. Nah, Bapak Ibu, dari serangan, saya ulang ya, dari serangan ke telepon, respon ambulan, transportasi ke rumah sakit, dan pemeriksaan dokter, termasuk CT scan, lab, obat, dan sebagainya, itu jangan lebih dari 4,5 jam, ya. Nah, jadi ini diperkirakan tadi dari perjalanan sampai ke rumah sakit 2 jam, kemudian penanganan di rumah sakit 2,5 jam, total 4,5 jam, itu paling lama, ya. Jangan abaikan waktu singkatan segera ke RS tadi, Bapak Ibu. Semakin cepat mendapat pertolongan, penderita stroke dapat tertolong dan mengurangi resiko kematian atau kecacatan yang permanen. Nah, bahayanya apa? Bahaya stroke. Ya, pertama kematian. Kematian merupakan akibat dan bahaya terberat dari penderita stroke. Kematian dapat disebabkan oleh stroke karena perdarahan maupun bukan perdarahan, yaitu kondisi di mana pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah. Nah, pembuluh darah yang pecah atau karena perdarahan resikonya lebih besar untuk mendapatkan kematian ini. Yang kedua adalah kelumpuhan tentunya. Kelumpuhan akibat stroke dapat terjadi pada sistem anggota tubuh, terutama anggota gerak seperti tangan, kaki, ya, yang tidak bisa melakukan gerak lagi atau lumpuh, ya, tidak berfungsi seperti biasanya, ya. Dan yang lain adalah koma. Koma terjadi akibat stroke, yaitu situasi darurat medis ketika seseorang mengalami gangguan kesadaran dalam jangka waktu tertentu karena menurunnya aktivitas dalam otak, ya. Ini disebabkan karena pembuluh darahnya yang ke otak tadi tersumbat atau pecah, otak tidak mendapatkan suplai oksigen cukup, ya, jadi otaknya lumpuh,
koma, begitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang apa sih pengaruh stroke terhadap tubuh? Ya tergantung pada bagian otak mana yang terkena ya, bisa berpengaruh ke bicara, berpengaruh ke penglihatan dan sebagainya ya, sampai gangguan menelan ya, kencingnya tidak terkontrol ya, karena kandung kemihnya tidak terkontrol, tangan, kaki lumpuh ya. Ini tergantung dari bagian otak mana yang terkena ya. Dan disabilitas adalah kecacatan Bapak Ibu, 2/3 penderita stroke mengalami disability atau disabilitas ya. 1 dari 3 penderita stroke mengalami afasia ya, gangguan bicara. Dan 60% penderita stroke mengalami gangguan penglihatan ya. Jangan sampai disabilitas mengganggu aktivitas hidup Anda sehari-hari. Jadi perlu mencegah terjadinya stroke. Kalau kena stroke cepat segera mendapatkan pertolongan ya. Dan setelah pengobatan, kalau terjadi disabilitas ya, perlu rehabilitasi stroke ya. Penanganan penderita pasca stroke dapat dilakukan dengan cara 1, latihan memperkuat otot-otot kaki dan keseimbangan ya. Jadi perlu fisioterapi nih. Latihan menggunakan sepatu yang datar, tidak sempit dan tidak licin ya. Ikuti anjuran dokter tentang batasan kebutuhan dan alat bantu untuk berjalan yang sesuai ya. Misalnya tongkat, 1 tongkat atau 4 tongkat 4 kaki. Nanti dokter akan menyarankan ya. Perhatikan pemakaian obat tertentu yang dapat menyebabkan kantuk. Jadi perhatikan, bila ada gangguan keseimbangan, hindari berjalan supaya tidak jatuh dan cedera, atau dampingi keluarga bila perlu. Dan untuk keamanan di rumah, buat jalur yang jelas untuk ke dapur, kamar tidur, kamar mandi gitu ya. Supaya kalau jalan-jalan di rumah juga aman gitu, nggak jatuh, terpleset dan sebagainya. Pasang bel atau lonceng di kamar tidur. Jadi kalau membutuhkan bantuan bisa dibunyikan loncengnya. Juga di kamar mandi itu juga perlu dipasang ya, bel atau lonceng. Kemudian lantai dan tangga tidak boleh licin, tidak berkarpet atau rekatkan karpet dengan perekat ya. Lantai dan tangga tidak boleh licin ya, tidak berkarpet atau menyebabkan karpet yang mudah tergelincir. Tapi kalau menggunakan karpet ya rekatkan karpet dengan perekat ke lantai sehingga karpet tidak bergeser ya. Pasang pegangan tangan untuk naik turun tangga dekat bak mandi atau dekat shower ya. Jarak tempat tidur ke lantai tidak boleh terlalu tinggi sehingga turun dari tempat tidur langsung jatuh ya. Jadi diperhatikan mengenai ketinggian tempat tidurnya ya. Gunakan kloset duduk ya. Gunakan sikat punggung yang lembut dengan gagang panjang untuk mandi supaya bisa menggosok bagian punggungnya sendiri ya. Pasang bantalan karet yang melekat di lantai dekat bak mandi atau shower sehingga tidak tergelincir di kamar mandi ya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan untuk yang mengalami stroke atau ada keluarga yang dengan stroke ya. Dan yang lebih penting saat ini, dapatkah penyakit stroke itu dicegah? Ya, nah Bapak Ibu, 90% stroke terkait dengan 10 resiko yang dapat dicegah. Berikut adalah langkah-langkah untuk mencegah stroke. Pertama, kontrol tekanan darah, apalagi untuk Bapak Ibu yang memiliki tekanan darah tinggi, ya, kontrol teratur. Lakukan olahraga ringan 4 kali seminggu, minimal 30 menit, ya. Makan makanan seimbang dan sehat, perbanyak buah, sayuran, ya. Kurangi konsumsi garam, karena garam ini berpengaruh pada tekanan darah dan elastisitas pembuluh darah. Ya, jangan terlalu asin makannya. Kontrol kadar kolesterol Anda. Kemudian pertahankan berat badan yang seimbang. Ya, tidak boleh terlalu obesitas. Berhenti merokok dan hindari asap rokok. Artinya jangan menjadi perokok pasif juga. Tidak mengkonsumsi alkohol ya, untuk teman-teman yang biasa mengkonsumsi arak, cu gitu ya, minuman-minuman beralkohol tinggi ya, itu perlu dihindari ya. Periksa dan obati penyakit jantung, kalau ada penyakit jantung, kontrol ke dokter teratur. Dan kurangi resiko diabetes, artinya gula darahnya perlu dikendalikan ya.
dapatkan pengetahuan tentang stroke, termasuk edukasi saat ini adalah edukasi untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan pengetahuan tentang stroke. Nah, satu lagi yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah mengenai sindroma metabolik. Nah, sindroma metabolik ini adalah 5 hal yang kalau Bapak Ibu temukan minimum 2 ya dari 5 hal ini, maka Bapak Ibu memiliki resiko terkena stroke dan diabetes dan juga penyakit jantung. Itu disebut sebagai sindroma metabolik. Jadi coba evaluasi masing-masing Bapak Ibu dari 5 hal ini. Pertama, lingkar pinggang yang besar, yaitu lebih dari 90 cm pada pria atau lebih dari 80 cm pada wanita. Kalau mengalami ini berarti ada 1 poin. Yang kedua, kadar HDL atau kolesterol yang baik ya, ini perlu cek darah ya, atau dalam kadar HDL atau kadar HDL dalam darah kurang dari 50 mg per desiliter ya. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan HDL-nya rendah, ini salah satu faktor juga. Yang ketiga, kadar trigliserid dalam darah lebih dari 150 mg per desiliter. Yang keempat, tekanan darah yang konsisten di angka 140/90 mm Hg atau lebih ya, di atas ini ya. Atau kadar gula darah puasa 100 mg per desiliter atau lebih. Jadi kalau Bapak Ibu temukan 5 hal ini Bapak Ibu ya, dan ada 2 ya yang Bapak Ibu alami, dari 5 hal ada 2 poin, itu perlu waspada ya, karena resiko terhadap stroke, penyakit jantung dan diabetes menjadi tinggi ya. Namun kalau Bapak Ibu HDL-nya tinggi lebih dari 50, maka Bapak Ibu bisa mengurangi 1 faktor resiko. Jadi misalnya ada 3 faktor resiko tapi HDL-nya tinggi menjadi 2. Kalau ada 2 faktor resiko, HDL-nya di atas 50 mg per desiliter menjadi 1 faktor, artinya lebih aman begitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya juga akan membahas mengenai stroke dan COVID-19 ya. Dalam artikel ilmiah berjudul The Emerging Spectrum of COVID-19 Neurology, Clinical, Radiological, and Laboratory Findings menunjukkan, ya, di artikel ini menunjukkan bahwa COVID-19 dapat menimbulkan stroke. Ini tentunya penemuan terbaru Bapak Ibu ya. Menimbulkan stroke, kerusakan saraf, radang otak yang bersifat fatal ya. Nah, data ini diperoleh dari kasus-kasus COVID-19 yang sudah dikonfirmasi Bapak Ibu. Komplikasi saraf ini tetap beresiko pada kategori orang tanpa gejala. Jadi orang tanpa gejala COVID bisa mengalami stroke karena COVID, Bapak Ibu ya. Ini ada dalam artikel ilmiah ini. Nah, dalam situs Healthline, Dr. Teresa Capriotti mengatakan bahwa COVID-19 telah terbukti menyebabkan pengembangan mikrotrombus atau gumpalan kecil pada pembuluh darah. Ya, jadi COVID-nya menyebabkan gumpalan pada pembuluh darah. Nah, gumpalan ini dapat melakukan perjalanan ke paru-paru dan menghalangi aliran darah ke paru-paru yang disebut sebagai pulmonary embolism, ya. Dan gumpalan ini juga dapat melakukan perjalanan ke sirkulasi darah otak dan menyebabkan stroke iskemik atau stroke karena penyumbatan. Ya, ini adalah penemuan terbaru mengenai hubungan stroke dengan COVID. Jadi Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini, baik Bapak Ibu sudah divaksin, apalagi belum divaksin, protokol kesehatan harus betul-betul dijaga. Ya, jangan sampai Bapak Ibu mengalami masalah COVID-19 termasuk stroke akibat COVID-19 ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan mengenai mitos dan fakta mengenai stroke ya, yang ada di masyarakat. Mitosnya bilang gini, stroke itu bukan penyakit keturunan. Kenyataannya, faktanya, adanya riwayat stroke di keluarga meningkatkan peluang terjadinya stroke pada diri sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki keluarga kandung yang mengalami stroke, artinya Bapak Ibu juga memiliki resiko lebih besar untuk mengalami stroke dibanding orang lain yang keluarga intinya tidak ada yang stroke, begitu ya. Dan mitos yang selanjutnya adalah mengatakan saat terjadi stroke, ini sering nih ya, lakukan tusuk jarum pada telinga, jari tangan, atau jari kaki. Nanti stroke-nya akan sembuh, nggak usah ke rumah sakit, nggak usah ke dokter.
Dan seringkali ini bahkan juga disebut pertolongan pertama. Tapi menurut Kementerian Kesehatan dan banyak penelitian mengatakan bahwa stroke ini terjadi karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak. Bukan, tidak ada hubungannya sama yang di jari gitu ya. Jadi bukan pada pembuluh darah tepi anggota tubuh lainnya ya. Melakukan tusuk jarum pada anggota tubuh berisiko infeksi bahkan bila jarum tidak steril. Bahkan juga bisa menunda waktu untuk mendapatkan pertolongan dengan lebih cepat yang disebut golden period tadi ya. Dan mitos juga mengatakan tidak ada obat yang menyembuhkan stroke. Buat apa diobati? Toh nggak ada obatnya. Faktanya Bapak Ibu, bila ditemukan gejala atau tanda stroke lebih dini dan segera datang ke fasilitas kesehatan, secepatnya dilakukan pengobatan untuk menyembuhkan stroke, hasilnya akan sangat bagus. Jadi perlu segera mendapatkan pertolongan, ada obatnya ya. Dan senyum tidak simetris, mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Kalau ada tanda-tanda itu cepat segera mendapatkan pertolongan ya. Dan mitos juga mengatakan pemulihan stroke cukup singkat, hanya beberapa bulan pertama setelah serangan stroke nanti sembuh sempurna ya. Faktanya Bapak Ibu, pemulihan stroke itu membutuhkan waktu lama, bukan singkat. Bila tidak dilakukan pengobatan dengan baik dan teratur, berakibat kecacatan permanen ya. Jadi perlu kesabaran, perlu kita doa sungguh-sungguh supaya Tuhan sendiri yang tolong ya. Dan kita berobat teratur, maka nanti hasilnya akan jauh lebih baik ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan secara garis besar mengenai stroke ya. Dan kalau Bapak Ibu membutuhkan informasi kesehatan lainnya, silahkan bisa masuk ke Instagram saya dr.edikristianto. Di situ banyak informasi mengenai kesehatan dari berbagai topik. Semoga yang pertemuan kita ini memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Baru saja kita mendengarkan pemaparan kesehatan dengan tema COVID-19 versus stroke yang disampaikan oleh Dr. Edi Kristianto. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Dr. Edi Kristianto atas pelayanannya. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yang ke-49 tanggal 22 Mei 2021 dengan tema Pentakosta, Roh Kudus Sang Pengubah Kehidupan, dilayani Pendeta Simon Stevi dari GKI Agape Jakarta. Mohon doanya agar pelayanannya dalam ibadah online Yamari Nasional ke-49 nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita patut bersyukur karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup di tengah merebaknya pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, kita berharap dan berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan bisa kembali kepada kehidupan yang normal. Dalam sikon pandemi COVID-19, marilah kita jalani kehidupan, tugas dan pelayanan serta pekerjaan kita masing-masing dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita akan selalu menyertai, memelihara, dan memberkati kita semua. Roh Kudus kiranya memimpin dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kita harus tetap percaya dan mempercayakan diri dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau WA di 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu
hatiku percaya. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat bersama-sama. Bapa yang pengasih dan penyayang, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu sehingga ibadah online Mari Nasional ke-48 hari Sabtu 15 Mei 2021 yang diikuti pemirsa di berbagai tempat dapat berjalan lancar. Dan berkati Dr. Edi Kristianto dan keluarga, juga pekerjaan yang telah melengkapi umat-Mu yang bersama beribadah dengan materi kesehatan mengenai COVID-19 versus stroke. Dan berkat Tuhan juga bagi tim yang terlibat dalam ibadah ini. Allah Bapa di surga, kami menyerahkan dan mohon urapan Roh Kudus untuk hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Mari Nasional ke-49 hari Sabtu 22 Mei 2021 dan juga Bapak Pendeta Simon Stevi yang akan menjadi pelayan firman-Mu serta Evangelis Michael Bambang, Pendeta Maria Novi, Bapak Agustinus Suwai dan Bapak Yunus Sabandar, sehingga seluruh ibadah tersebut menjadi alat Tuhan untuk memberkati para pemirsa. Tuhan Yesus, kami bersyukur acara Temu Kangen Nasional Yamari kelima hari Senin 17 Mei 2021 melalui Zoom dapat berjalan dengan baik dan memotivasi bagi seluruh yang mengikutinya agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan, pelayanan, dan usaha di masa pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, tabib penyembuh ilahi, saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan para pemirsa yang sakit. Ibu Joyce Cakra sakit kanker payudara dan gangguan HB dan menjalani kemoterapi di Jakarta. Ibu Ratna Eko Santiti sakit stroke di Semarang. Bapak Edi Joko Prakoso gangguan paru-paru dan menjalani kemoterapi di Malang. Ibu Yohana Maure Ledde sakit diabetes dan gangguan retina mata di Alor, NTT. Bapak Tommy Fredrickson Tadu di Wengapu penyakit tiroid. Ibu Yuliana Hungguhamu, Mama Deborah Talomeha sakit stroke di Wengapu. Bapak Ombu Manja sakit gondok.
ditahui wengapu. Saat ini kami bersama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon pengampunan atas dosa-dosa mereka, dan di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi bagi mereka di dalam kehendak Bapa sendiri terjadi. Juga mereka yang sedang menjalani pemulihan, anak Eleri Kayana di Australia, cucu Ibu Anita Jakarta, Bapak Ferdinand Bucetadu pasca tertular corona di Atambua, Ibu Yuliana Kareri Hara yang mengalami mujizat kesembuhan dari sakit ginjal di Wengapu. Kuasa Tuhan Yesus memulihkan, dan kuasa Roh Kudus jugalah membimbing mereka untuk tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk usaha pemerintah pusat, Pemda, Satgas, dan tim medis COVID-19 dalam pelaksanaan vaksinasi, dan terus memberikan arahan kepada masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan agar dapat menekan penyebaran COVID-19 sehingga Indonesia terhindar dari tsunami COVID-19 seperti saat ini yang dialami negara-negara lain. Allah Bapa di surga, mohon bimbingan-Mu bagi para pemimpin bangsa Indonesia dari tingkat pusat sampai ke daerah, agar seluruh program kerja yang dilaksanakan dapat berhasil bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapa di surga, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapa di